Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih surat Az-Zukhruf. Kita masih pada pertemuan sebelumnya membahas dari ayat 29 sampai 32. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya ayat 29 sampai 32 Allah menyebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 29, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Bahkan kami berikan kesenangan kepada mereka dan leluhur mereka sampai datang kepada mereka kebenaran dan rasul yang menjelaskan. Jadi setelah Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai kalimat pegangan bagi keturunannya agar mereka kembali, Allah menyatakan bahkan kami memberikan kesenangan kepada mereka dan leluhur mereka sampai datang kepada mereka kebenaran dan Rasul yang menjelaskan. Artinya di sini setelah Nabi Ibrahim meninggal, keturunan beliau diberikan kesenangan oleh Allah, kesenangan dunia, sehingga sebagian mereka lalai, dan ini terus berlangsung sampai datanglah kepada mereka kebenaran. Kebenaran di sini kalau Imam Al-Mahalli menyatakan sampai datang Al-Quran. Jadi Allah memberikan mereka kesenangan sampai datang Al-Quran dan Rasul yang menjelaskan. Siapa Rasul yang menjelaskan? Nabi Muhammad. Ya, menjelaskan apa? Menjelaskan hukum-hukum syariat. Nah, ini kebenaran yang diberikan kepada pengikut keturunan Nabi Ibrahim. Datang kepada mereka Al-Quran, datang kepada mereka Rasul yang juga keturunan Nabi Ibrahim. Nah, seharusnya mereka menerimanya, beriman kepadanya. Namun Allah kabarkan sini, walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihru wa inna bihi kafirun. Tatkala datang kepada mereka kebenaran, yaitu Al-Quran, mereka berkata, ini adalah sihir dan kami mengingkarinya. Rupanya keturunan Nabi Ibrahim ini, itu bangsa Arab maksudnya ya, yang ketika itu musyrik, mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan menyatakan bahwa Al-Quran yang dibawa Muhammad ini adalah sihir, dan Muhammad adalah penyihir, tukang sihir, dan kami tidak mau menerima ini, kami mengingkarinya. Nah ini ya, ini bantahan mereka. Mereka mendustakan Al-Quran dengan, selain mendustakan, mereka menyatakan Al-Quran itu sihir, dan terang-terangan menyatakan kami kafir, kami mengingkari Al-Quran. Lalu berikutnya lagi mereka mendustakan Al-Quran dengan menyatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka berkata, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang dari salah satu dua negeri? Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua negeri, yaitu negeri Mekah atau Taif? Maksudnya begini, kenapa Al-Quran ini kok diturunkan kepada Muhammad, orang yang tidak punya kedudukan yang tinggi, tidak punya harta, tidak punya jabatan apa-apa? Harusnya Al-Quran itu diturunkan pada orang yang punya jabatan kekayaan, punya kedudukan tinggi di masyarakat. Nah ini protes dari orang-orang musyrik Quraisy ketika itu. Jadi yang pantas menerima wahyu adalah orang yang punya duit, ya, punya harta melimpah, bukan seperti Muhammad yang miskin, nggak punya apa-apa. Nah ini menunjukkan juga musyrikin Quraisy adalah orang-orang yang materialis. Mereka menilai benar seorang ini benar atau tidak dilihat dari apa? Hartanya. Kalau punya harta, oh ini benar. Nggak punya harta, salah. Nah ini yang terjadi pada musyrikin Quraisy, sayangnya terjadi juga pada sebagian masyarakat kita. Menilai seorang benar atau tidak, dia punya duit atau enggak. Punya duit, mah benar berarti. Nggak punya duit, salah. Walaupun ucapannya nggak ada yang salah. Nah ini penyakit yang ada pada musyrikin Quraisy, ternyata ditiru atau diambil oleh sebagian masyarakat
kita. Ya nggak boleh begitu ya. Kebenaran itu tidak dinilai dengan kekayaan atau jabatan. Makin tinggi kekayaan seorang belum tentu benar. Sebagaimana makin rendah, makin sedikit kekayaan seorang belum tentu salah. Makin tinggi jabatan seorang belum tentu benar, dan makin rendah kedudukan seorang di masyarakat belum tentu salah. Ini perlu kita perbaiki cara pandang kita. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Nabi, rata-rata pengikut Rasul adalah orang-orang lemah dari sisi harta dan kedudukan. Jadi nggak punya kedudukan tinggi di masyarakat, rata-rata pengikut Rasul. Ini sudah sunnatullah, Bapak ya. Loh, berarti kalau jadi kaya tercela? Enggak juga. Artinya di sini kenyataannya memang seperti itu. Rata-rata yang ikut Rasul itu orang-orang lemah, orang miskin, orang yang tidak terpandang. Penentangnya orang-orang berduit. Makanya kita nggak boleh menilai kebenaran berdasarkan dunia, harta, jabatannya. Jadi orang musyrikin Quraisy menolak Al-Quran dengan menyatakan, kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar di antara dua negeri, yaitu Mekah atau Taif. Kalau di Mekah yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, orang punya kedudukan tinggi di tengah masyarakat Mekah, atau Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi di Taif. Nah, ini mereka berusaha ngatur-ngatur Allah. Seakan-akan yang pantas dari Nabi bukan Muhammad yang nggak punya duit, tapi nih yang ini nih orang besar. Nah, ini orang-orang musyrikin Quraisy. Maka Allah membantah mereka. Ahum yaksimuna rahmata rabbik? Apakah mereka membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi penghidupan mereka di antara mereka dalam kehidupan dunia. Jadi Allah membantah, apakah mereka membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Rahmat Tuhanmu di sini apa maksudnya? Kenabian. Maksudnya apakah mereka lah yang menentukan si fulan pantas jadi nabi, si fulan tidak pantas? Kira-kira yang pantas menentukan seorang jadi nabi siapa? Manusia, kita. Nggak bisa, Allah itu hak prerogatif Allah. Nggak bisa istilahnya kita campur tangan dalam hal itu ya. Makanya kenabian tidak bisa dipelajari. Bapak. Maksudnya apa? Saya mau belajar sungguh-sungguh biar jadi nabi. Bisa? Nggak bisa ya. Itu murni karunia Allah kepada seorang hamba. Beda halnya dengan seorang bisa jadi berilmu. Ini bisa dipelajari dengan cara belajar. Makanya dalam hadis wa innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar. Kalau Nabi nggak perlu belajar, langsung turun wahyu. Tapi kalau kita masuk ke dalam gua 3 hari langsung berilmu, bisa? Nah, ini syubhatnya orang sufi seperti itu. Jadi wali-wali mereka nggak perlu belajar, langsung ambil ilmu dari Allah katanya. Makanya di antara mereka meremehkan ahli hadis. Kalian ini wali ahli hadis mengambil ilmu dari si fulan udah mati. Sedangkan kami mengambil dari yang maha hidup. Siapa maha hidup di sini? Allah, nggak perlu pakai perantara fulan, saya mengambil ilmu. Bisa kita percaya gitu? Iya. Iya, ada pangsit istilahnya gitu. Jadi nggak perlu kalau ahli hadis ini mereka ini menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berguna, mengucapkan haddatsana fulan an fulan telah menceritakan kepada kami fulan dari fulan kelamaan. Kalau saya langsung haddatsani rabbi an nafsi. Tuhanku menceritakan kepadaku dari dirinya, langsung dari Allah. Nggak lewat perantara fulan dari sahabat Nabi, dari Nabi nggak perlu katanya. Hah? Ya jadi Nabi harusnya. Artinya dia jadi Nabi ya, tapi artinya nggak jadi Nabi. Nah itu ya. Jadi sekali lagi di sini orang-orang musyrikin Quraisy menyatakan yang pantas jadi Nabi itu orang besar di antara dua negeri dari Mekah dan Taif. Di Mekah yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, kalau dari Taif yaitu Urwah bin Mas'ud. Nah, maka Allah membantah mereka. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Apakah mereka yang menentukan si fulan jadi nabi, si fulan tidak? Apakah mereka bisa? Lalu Allah menyatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan mereka
di dunia sesama mereka. Artinya begini, faja'alna ba'dahum ghaniyan wa ba'dahum faqira. Kami jadikan sebagian mereka kaya, sebagian lagi miskin. Nah, artinya begini, manusia saja tidak bisa menjamin dirinya nanti bisa berharta atau tidak. Ya tidak? Gak bisa kan? Maka bagaimana bisa dia menentukan Allah? Ya Allah, yang pantas jadi nabi si fulan, bukan fulan. Memastikan dirinya saja lemah. Yang menentukan keadaan dirinya miskin atau kaya Allah, bukan dirinya. Maka bagaimana bisa dia mengatur Allah dengan menyatakan si fulan pantas jadi nabi, si fulan tidak. Nah, ini bantahan Allah kepada mereka ya. Allah menyatakan kamilah yang membagi kehidupan mereka, penghidupan mereka sesama mereka di dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dan kami meninggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, yaitu dengan kekayaan, supaya sebagian mereka mengambil sebagian lain sebagai pelayan. Artinya dimanfaatkan sebagai pelayan fil amali lahu bil ujrah, dengan bekerja dengan apa? Menjadi ditundukkan menjadi pelayan untuk bekerja untuk dirinya dengan upah. Artinya di sini Allah menyebutkan hikmah kenapa manusia tidak satu tingkat kekayaan. Ya tidak? Di masyarakat kita tidak satu tingkat kekayaan kan? Ada yang kaya sekali, ada yang menengah, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Dengan keadaan itu ada yang kaya dan tidak. Jadi artinya apa? Yang kaya bisa mengambil manfaat dari yang miskin. Yang miskin pula bisa mengambil manfaat dari yang kaya. Ya, sehingga artinya apa? Yang miskin bisa bekerja kepada orang kaya dengan diupah. Seandainya semua manusia kaya, apa yang terjadi? Benteng bocor, mana mau manggil seorang, semuanya nggak mau. Saya udah punya duit, ngapain kerja sama kamu? Akhirnya apa? Sulit kita kan? Kita mengerjain sendiri. Terus kalau udah rubuh, mau manggil orang, semuanya udah punya duit. Apa yang terjadi? Sulit. Ini kalau semuanya kaya, begitu juga kalau semuanya miskin. Ya butuh apa? Saya butuh ini nih, beli apa, beras, datang ke tetangganya. Saya juga nggak punya beras. Datang ke tetangga sampingnya, saya butuh beras, bisa nggak minjem uang? Saya juga butuh beras, habis beras saya. Satu kampung semuanya miskin. Apa yang terjadi? Ya, inilah hikmahnya Bapak ya. Hikmahnya kenapa Allah jadikan sebagian orang kaya, sebagian di bawahnya ya. Lalu Allah menyatakan setelah menyebutkan bahwasanya Allah lah yang meninggikan sebagian orang di atas sebagian yang lain dalam hal kekayaan, Allah menghibur nabinya, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un, dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Tuhanmu, apa rahmat Tuhanmu di sini? Apa rahmat Tuhanmu di sini umum ya, tapi Imam Al-Mahalli menafsirkan surga. Karena surga termasuk rahmat Allah, ya tidak? Kan rahmat Allah begitu luas. Salah satu bukti rahmat Allah yaitu surga. Ya, ini ya. Jadi surga, rahmat Tuhanmu surga, ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Harta dunia, fid dunia, kata Imam Al-Mahalli, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia. Artinya bahwa Pak, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Ya, sangat tidak seimbang. Makanya disebutkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Al-Mustawrad bin Shaddad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dibandingkan akhirat, tidaklah perbandingan dunia dibandingkan akhirat kecuali seperti salah seorang dari kalian mencelupkan jarinya ke sungai lalu diangkat. Apa yang ia dapat? Apa yang didapat kira-kira? Ya cuma tetesan itu aja kan? Itulah dunia. Sedangkan air yang luas ini adalah akhirat. Nah ini ya Bapak ya. Jadi akhirat tidak seimbang. Jadi jangan samakan akhirat dengan
dunia. Akhirat jauh lebih berharga, lebih luas dibandingkan dunia. Maka keliru kalau ada orang yang menyatakan hidup tuh harus seimbang antara dunia dan akhirat. Gak boleh kamu terlalu mengejar akhirat, harus seimbang katanya. Benar ini seimbang? Gak bisa ya. Dan orang yang ngomong begini, kamu nih kenyataannya dia sendiri nggak seimbang, dia lebih condong ke dunia dibandingkan akhirat. Ya tidak? Pernah dengar Bapak? Kalau kita sibuk belajar agama, ibadah, kamu jangan terlalu ini ngejar akhirat, harus imbang antara dunia dan akhirat. Pernah dengar? Ya, seolah-olah nasihatnya bijak, kenyataannya dirinya sendiri lebih condong kepada dunia dibandingkan akhirat. Ya, Bapak ya, maka jangan dengarkan akhirat lah yang kita kejar. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah beri kepadamu dalam dunia, dalam negeri akhirat. Artinya carilah karunia Allah di dalam kehidupan akhirat. Artinya carilah surga, carilah kenikmatan di akhirat, tapi jangan lupa nasibmu di dunia, bagianmu di dunia. Artinya kita pertama disuruh apa? Kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Ya, carilah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Pernah dengar ada sebagian orang carilah dunia seluas-luasnya, tapi jangan lupa akhirat. Kebalik. Dalam Al-Quran nggak seperti itu. Cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jangan dibalik Bapak ya. Jangan malah carilah dunia tapi jangan lupa akhirat. Ini kebalik Bapak ya. Gaya cara berpikirnya nggak seperti itu. Cari dulu akhirat tapi jangan lupa dunia. Artinya kita kejar akhirat dengan cara melakukan amal soleh, tapi jangan lupa kita masih di dunia, butuh makan, butuh tidur. Nah ini maksudnya. Nah kita tidak seperti rahib-rahib yang cuman hidupnya di mihrab seperti ini, ibadah gitu, tidak cari nafkah. Ujung-ujungnya, nah ini tercela. Seorang muslim harus mulia, jangan begini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan sebenarnya ketika mencari nafkah itu juga ibadah. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Alaika bi'amalil abqal." Hendaknya engkau melakukan amalan orang-orang yang berani, para pahlawan. Engkau melakukan amalan para pahlawan. Apa itu? Mencari nafkah dari yang halal. Jadi ketika kita mencari nafkah dari yang halal, pekerjaan yang halal, itu amalan para pahlawan, pemberani. Karena sebagian orang ada yang takut, sampai berpikiran gini, jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Nah dengar, jangankan cari yang halal, yang haram aja susah. Akhirnya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan haram dengan alasan susah cari yang halal. Sebenarnya ada yang halal, selama gengsi disingkirkan. Karena sebagian orang mau cari yang halal, gengsi, saya kan S1, masa kerjaannya begitu. Kan kayak gitu kan? Jadi makin tinggi pendidikan, gengsi untuk cari nafkah. Pengennya kerjaan yang mungkin rapi, di balik AC, gaji tebal. Kan kayak gitu kan? Nah, nggak seperti itu. Pekerjaan apapun, walaupun dianggap rendah, selama itu halal, itu lebih baik daripada kita gaji besar tapi pekerjaan haram. Karena yang haram tidak akan berkah. Suatu yang haram itu tidak akan berkah, walaupun jumlahnya banyak, itu nggak akan berkah. Artinya apa? Suatu saat akan Allah musnahkan itu. Dengan cara apa? Mungkin diberikan banyak penyakit, diberikan banyak musibah, sehingga ternyata apa? Uang yang banyak akan hilang begitu saja. Maka Bapak waspada ya, kalau kita udah ngumpulin uang banyak, kok uang habis begitu aja ya, kayak nggak terkontrol. Perasaan saya baru dapat uang banyak, hilang lagi. Bisa jadi itu harta kita tidak berkah. Dapatnya bukan dengan cara yang halal. Maka waspada ya. Ya ini nasihat untuk saya pribadi dan bapak-bapak sekalian, carilah yang halal. Ya.
Kalau kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, itu nggak akan berkah, akan hilang begitu saja. Seakan-akan kita megang sebentar hilang begitu. Nah, itu nyata Bapak ya. Dan di antara penyebab harta tidak halal, tidak berkah juga, kalau jual beli ya, itu banyak sumpah. Demi Allah, ini saya modal cuma segini, jual kamu segini loh. Demi Allah, sebenarnya demi Allah. Seakan-akan nama Allah jadi apa? Murah. Padahal kalau kita ingin barang dagangan kita laris, nggak perlu bersumpah. Ya tidak? Ya cukup pelayanan yang baik, ramah, perbanyak senyum, nah itu aja udah. Jelas Bapak ya? Ya, ini fitrah manusia Bapak, suka dengan orang yang ramah. Kadang saya pribadi nih, kalau misalnya ada dua toko, yang satu harganya murah, tapi pelayannya judes gitu. Sedangkan yang satu harganya mahal, tapi ramah. Saya lebih pilih yang ramah ini, walaupun harganya lebih mahal. Ini saya melakukan ini bukan ketika saya sudah begini, ketika saya masih sekolah, mahasiswa pun begitu. Saya kalau ada beli ke sebuah toko, lalu pelayannya itu jutek, rasanya cukup sekali dan terakhir. Pertama dan terakhir, setelah itu cari yang lain. Walaupun harganya lebih mahal, tapi kalau dia ramah, senyum, saya beli di situ. Nah ini cara kita supaya barang laris, ya begitu. Perbaiki pelayanan kita, ramah, senyum, bukan dengan cara banyak bersumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah itu tidak akan berkah harta kita ya. Jelas Bapak ya? Ya jadi kembali lagi, Allah menyatakan kepada nabinya, rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yaitu surga lebih baik daripada dunia, harta yang mereka kumpulkan. Ya, ini surat Az-Zukhruf dari ayat 29 sampai 32 ya. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, kekayaan adalah ujian. Kekayaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di sini, kami berikan kepada mereka kesenangan dan juga kepada leluhur mereka sampai datang kepada mereka kebenaran dan Rasul yang menjelaskan. Jadi kita ini diuji bukan cuma dengan kekurangan harta, tapi juga dengan kelebihan harta. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Jadi kita diuji dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan maksudnya apa? Ya musibah, penyakit, dicuri harta kita, ditipu oleh orang. Ini keburukan. Begitu juga kebaikan. Kita mungkin jabatan kita melesat tinggi, gaji naik berlipat-lipat, atau omset kita dalam bisnis meningkat cepat. Nah, ini adalah ujian untuk menguji siapa di antara kita yang bersyukur ketika dapat nikmat tersebut dan siapa yang kufur. Ya, cara bersyukur bagaimana kalau dapat nikmat? Pertama, yakini nikmat itu dari Allah, akui dengan hati. Setelah itu ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Setelah itu gunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah. Jadi kalau kita dapat rezeki banyak, pertama akui dalam hati ini pemberian Allah, bukan karena semata-mata kehebatan saya. Kedua, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah. Lalu gunakan nikmat tersebut untuk menaati Allah. Jangan gunakan nikmat tersebut untuk pergi ke Thailand lalu maksiat di sana. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang Timur Tengah. Harta melimpah, dunia terbentang lebar hadapan mereka. Mau maksiat di negeri mereka sulit. Ya enggak? Akhirnya apa? Mereka pergi ke Amerika, pergi ke Thailand. Untuk apa? Untuk maksiat. Sebagian datang ke Indonesia. Untuk apa? Maksiat. Untuk nikah kontrak. Pernah dengar? Itu ada di Indonesia ya. Sehingga akhirnya apa? Lahirlah di Indonesia anak-anak bermuka Arab. Tapi Indonesia, ibunya Indonesia. Dan itu nyata Bapak ya.
Nggak perlu saya sebutkan negaranya ya, hanya. Nah, itu ya. Jadi kembali, pertama, kekayaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa di antara hamba-hambanya yang mau bersyukur kepadanya dan siapa yang kufur. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah di hadapan hamba-hambanya dengan mengutus rasulnya. Artinya dengan diutus Rasul, tegaklah hujjah dari Allah di hadapan kita. Kita tidak bisa lagi beralasan nanti di hari kiamat, ya Allah saya tidak bisa beriman, saya tidak tahu kebenaran, tidak tahu Islam. Nggak bisa, karena Allah sudah mengutus Rasul. Jelas Bapak ya? Jadi kalau sudah diutus Rasul, nggak ada alasan lagi kita nanti membantah Allah. Kenapa kamu kufur? Ya Allah, karena saya tidak diutus Rasul. Kata siapa? Itu sudah ada Rasul terakhir diutus kepada kalian, tapi kalian malah tidak mau beriman ya. Maka siapapun yang sudah mendengar nama Nabi Muhammad, sudah mendengar ada kitab suci namanya Al-Quran, lalu tidak beriman dan mati dalam keadaan kafir, berarti dia kafir, tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Loh, tapi kan ini belum ada katanya gimana katanya, belum ada orang yang mendatangi mereka menjelaskan kepada mereka. Nggak disyaratkan begitu, semata-mata sudah dengar udah cukup. Jelas ya, udah dengar nama Nabi Muhammad, sudah dengar ada kitab suci namanya Al-Quran, tapi dia tidak mau mempelajarinya, lalu mati dalam keadaan demikian, dia kafir. Jelas? Maka sudah sampai hujjah pada dia. Ya, kecuali orang yang nggak dengar sama sekali nama Nabi Muhammad, nggak dengar sama sekali nama Islam, nggak pernah dengar sama sekali kitab suci namanya Al-Quran. Nah, yang seperti ini kalau mati dalam keadaan seperti itu, nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan dan diuji di akhirat nanti. Jadi tidak langsung jadi penghuni neraka, tapi nanti diuji ya. Pertanyaannya, ada nggak orang zaman sekarang tidak mengenal, tidak pernah mendengar nama Islam, mendengar nama Muhammad, tidak mendengar nama Al-Quran? Ada nggak zaman sekarang? Kayaknya kalau di Indonesia nggak mungkin. Di negara-negara Arab apalagi. Kalau di negara-negara Eropa saya nggak tahu, bisa jadi alamnya ada orang yang nggak pernah dengar. Nah, orang seperti ini dimaafkan, artinya nanti diuji di akhirat nanti, tidak langsung masuk neraka Bapak ya. Mungkin bisa jadi zaman sekarang ada, karena pernah kejadian ada seorang dai dari Saudi cerita Bapak ya, ketika peristiwa WTC dua menara kembar kan ditabrakan oleh ini ya, sama pesawat ya. Pelakunya katanya muslim ya, katanya pelakunya muslim, dan kita katakan kalau itu muslim salah. Jadi ketika itu George Bush, Presiden Amerika Serikat waktu itu yang jadi presiden, dia mengungkapkan, dia pidato panjang lebar dengan berapi-api, kita akan memerangi Islam, pokoknya ekstremis Islam. Jadi dari Saudi ini cerita, ada orang Amerika, ini Amerika, dia dengar semua pidato George Bush, saya paham semua yang dia katakan, kecuali satu kata. Apa itu? Islam. Baru sekali saya dengar nama Islam. Katanya gitu, ini ceritanya gitu ya. Sampai akhirnya apa? Dari situ dia belajar tentang Islam, malah masuk Islam. Nah, ini menunjukkan mungkin saja, wallah ya, mungkin saja zaman sekarang ada orang yang tidak pernah dengar nama Islam, tidak pernah dengar nama Muhammad SAW, tidak pernah dengar nama Al-Quran. Mungkin, ya mungkin saja, mungkin orangnya udah sibuk dengan dunia, nggak sempat lihat berita. Sekali lihat berita dengar Islam, mungkin gitu. Ya mungkin aja Bapak ya. Nah, kalau memang ada orang seperti itu, maka itu dimaafkan. Ya, maksudnya gini, dia itu nanti diuji. Benar-benar nggak tahu, mungkin sekitarnya ada orang yang menyampaikan tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang Quran. Maka yang seperti ini dimaafkan dan nanti akan diuji di akhirat nanti. Ya, kita kembali lagi. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-30, di antara sifat orang kafir yaitu menolak kebenaran
dan menjuluki orang yang membawanya dengan gelar yang buruk. Di antara sifat orang kafir, ini ciri khas orang kafir, menolak kebenaran dan menjuluki orang yang membawanya dengan gelar yang buruk. Contohnya dalam ayat tadi, ayat ke-30, orang kafir menolak kebenaran, ya tidak? Tatkala datang kepada mereka kebenaran, mereka berkata ini adalah sihir. Mereka tolak kebenaran plus menyatakan ini sihir. Yang bawanya Tuhan sihir. Nah, ini kebiasaan orang kafir ya. Maka jangan ada pada diri kita kalau ada yang menyampaikan kebenaran kepada kita tidak terima. Walaupun yang membawakan ini orang yang kita tidak suka, ini orang yang selama ini menzalimi saya nih, tapi dia menyampaikan kebenaran. Sikap kita apa? Terima. Hendaknya kita rendah hati. Jangan sombong. Karena sifat orang sombong, kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang yang membawanya. Anak kemarin sore apa dia ngasih nasihat. Ini sifat sombong. Jangan kita sombong ya. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, terima. Walaupun pahit ya. Itu ciri khas orang muslim. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, diantaranya ayat 31, yakni standar kebenaran orang-orang kafir, di antara standar kebenaran orang kafir yaitu kekayaan atau materi. Artinya orang kafir menilai seorang benar atau tidak kalau dia kaya atau tidak. Ya sebagaimana tadi, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang besar dari salah satu dua negeri? Artinya mereka menilai ini si fulan benar kalau punya duit, si fulan salah kalau tidak punya duit. Ini orang-orang kafir ya, jangan kita tiru ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari surat tadi, terutama ayat 32, di antara sifat orang kafir yaitu memprotes keputusan Allah. Contohnya tadi, Allah sudah menentukan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tiba-tiba diprotes. Kenapa Muhammad jadi Nabi? Kenapa bukan Al-Walid bin Al-Mughirah? Kenapa bukan Urwah bin Mas'ud? Nah, ini kebiasaan orang kafir gitu, nolak keputusan Allah, nolak takdir. Makanya di antara penyebab kemurtadan menolak takdir. Orang yang menolak takdir kafir loh. Jelas sepakat para ulama ya. Makanya Qadariyah divonis kafir oleh para ulama, para penolak takdir. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat ke-32, termasuk sunnatullah atau di antara sunnatullah yaitu perbedaan tingkat kekayaan. Jadi nggak bisa manusia disamakan tingkat kekayaannya, dan ini menyalahi sunnatullah. Maka orang-orang komunis yang katanya berpendapat kita harus sama rasa, sama rata, tidak ada miskin dan kaya, ini menyalahi sunnatullah. Karena dari sejak zaman dahulu, zaman Nabi Adam, setelah Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada tidak orang kaya? Ada tidak orang miskin? Seandainya tidak boleh kaya miskin, harusnya Nabi Nuh pertama kali, lihat kaumnya, kamu gak boleh kaya, turunkan kekayaan kamu. Kamu orang miskin, tingkatkan kekayaan kamu, harus sama, harus imbang. Nggak ada kan? Itu menunjukkan perbedaan tingkat kekayaan itu sunnatullah, tidak bisa kita ingkari. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, terutama ayat 32, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Dunia setinggi apapun, semahal apapun, tidak sebanding dengan akhirat. Maka jangan sampai kita berlomba-lomba cari dunia tapi lupa akhirat. Ya, mungkin sampai sini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.